Shalom jemaat yang dikasih dalam Tuhan. Kita bersyukur kalau sampai hari ini Tuhan memelihara kita. Kita percaya itu semua karena anugerah dan kasih-Nya. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Walaupun dalam kondisi atau suasana yang tidak seperti biasanya, kita tidak bisa berkumpul bersama-sama, tetapi walaupun raga kita terpisah jauh, kita percaya bahwa dalam Tuhan hati kita tetap satu. Karena itu, saya mau kita berdoa bersama-sama untuk firman Tuhan ini, supaya bisa menjadi kekuatan, kesegaran bagi tubuh dan jiwa kita. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan. Karena kami percaya di dalam keadaan apapun, firman Tuhan tidak akan pernah berhenti untuk mengubah hidup kami. Kami percaya firman Tuhan tidak pernah berhenti untuk mengajar, memperbaiki, meneguhkan dan menguatkan hidup kami. Sampai pada hari ini walaupun kondisi tidak seperti biasanya, kami tetap percaya pribadi-Mu dan kuasa firman-Mu tetap ada bagi hidup kami. Karena itu Tuhan berkati waktu ini, berkati jam-jam ini, berkati detik-detik ini, untuk kami boleh mendengar dan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, supaya hidup kami bertumbuh bukan menjadi Kristen yang biasa saja, melainkan menjadi Kristen yang dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya, amin. Nah, jemaat yang dikasih dalam Tuhan, saya minta untuk kita konsentrasi dalam beberapa waktu ini, karena saya akan menyampaikan khotbah yang sudah kita pelajari selama beberapa minggu, kurang lebih sekitar 4 minggu terakhir, yaitu tentang 7 perkataan Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, banyak fenomenal atau kejadian-kejadian yang unik selama masa Tuhan disalibkan. Termasuk bagaimana sikap Yesus di dalam menghadapi penyiksaan, dan bagaimana yang kita pelajari dalam beberapa minggu ini tentang perkataan-Nya. Kita mengenal bahwa penyaliban adalah sebuah peristiwa di mana karya keselamatan itu terjadi, dan itu ya dan amin. Tetapi terkadang orang Kristen lupa bahwa Yesus juga manusia. Di dalam penyaliban, Yesus bukan hanya mengerjakan keselamatan. Yesus bukan hanya berdiri dan disalibkan sebagai Tuhan dan Allah kita, tetapi Dia sebagai manusia. Dia menderita, Dia mengalami kesakitan, dan Dia mempunyai kebutuhan-kebutuhan kemanusiaan yang harus Dia penuhi. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, hari ini kita akan belajar perkataan yang kelima, yaitu bagaimana Tuhan menunjukkan sifat kemanusiawiannya. Bagaimana Tuhan menunjukkan keinginannya, kebutuhannya ketika di atas kayu salib. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, saya rindu mengajak kita untuk melihat di dalam kebenaran firman Tuhan dalam Yohanes pasal yang ke-19, ayatnya yang ke-28 sampai ayat yang ke-30. Saya akan bacakan buat kita. Lembaga Alkitab Indonesia memberi tema di atas, Yesus mati. Ayat 28, sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah Ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bekas anggur penuh asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Ia, sudah selesai. Lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, jemaat yang dicintai Tuhan, kita belajar tentang perkataan yang kelima, ayat 28, yaitu ketika Tuhan sudah merasa bahwa apa yang Dia perbuat, apa yang perlu Dia lakukan di dalam dunia ini sudah selesai, Dia berkata, aku haus. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, hal pertama yang mau saya ajak kita pelajari hari ini adalah bahwa
di atas kayu salib, Tuhan tidak hanya mengerjakan pekerjaan kealahan. Tuhan tidak menunjukkan bahwa Dia adalah Allah hanyalah sebagai Allah yang mampu menanggung dosa, hanyalah seorang yang super power yang menyelamatkan dosa kita. Tetapi Dia juga manusia, seutuhnya manusia. Dia bukan setengah manusia, bukan setengah Tuhan. Bukan setengah Tuhan, bukan setengah manusia. Bukan Allah yang manusiawi, bukan manusiawi kealahan. Bukan. Tetapi Dia sepenuhnya Allah dan Dia sepenuhnya manusia. Memang Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, hal ini terkadang kita tidak bisa memikirkannya atau masuk dalam rasio pikiran kita. Tetapi inilah yang terjadi. Setelah Tuhan mengerjakan keselamatannya, setelah Dia selesai dengan pribadinya yang menebus dosa manusia, Dia menunjukkan suatu kebutuhan yang penting bagi manusia. Bukan kebutuhan sekunder, bukan kebutuhan yang bisa disepelekan, tetapi sebuah kebutuhan utama, yaitu apa? Aku haus. Menunjukkan bahwa dalam sisi manusia Tuhan membutuhkan apa yang dibutuhkan oleh manusia. Di dalam penderitaan di atas kayu salib, kita mengenal dan mengerti baik bahwa sebelum Tuhan disalibkan, Tuhan berdoa di Taman Getsemani dan Dia berharap kepada Tuhan, Tuhan, kalau boleh cawan yang Kau berikan ini lalu daripada aku. Tuhan bilang begitu dengan Bapa. Tetapi Tuhan Yesus bilang, kalau misalnya kehendakmu saja yang jadi, biar cawan ini tetap ada. Lalu malaikat Tuhan datang dan memberikan kekuatan kepada Yesus. Kita nggak tahu seberapa banyak kekuatan yang diberikan oleh Allah, tapi ada kekuatan itu. Walaupun sudah diberikan kekuatan oleh malaikat Tuhan yang datang kepada Yesus, Yesus tetaplah manusia yang membutuhkan kebutuhan primernya, yaitu minum. Hari ini saya pertama mau mengajak kita mengenal bahwa Allah kita, Dia memang Allah. Dia mengerjakan hal spektakuler buat kita. Dia menyembuhkan, amin. Dia memberkati, yes, itu pasti. Dia menjaga, Dia menyertai, itu pasti. Tetapi Dia juga mengerti dengan baik setiap kebutuhan-kebutuhan kita. Dia bukan Allah yang hanya mengangan-angan. Dia cuma tahu, oh yo, manusia punya kebutuhan haus, manusia punya kebutuhan lapar, manusia punya kebutuhan disayangi. Dia bukan cuma tahu, Dia pernah rasakan kebutuhan itu. Dia bukan hanya Tuhan yang tahu, tapi Dia mengerti dan Dia merasakan kebutuhan itu. Karena apa? Yesus pernah merasakannya. Dan merasakannya bukan dalam keadaan normal, Bapak Ibu. Bukan dalam keadaan normal, tetapi dalam keadaan yang sungguh secara manusia itu sebenarnya tidak baik. Bagaimana kita mengerti dalam khotbah saya yang pertama, perkataan pertama saya sudah menjelaskan bagaimana tubuh Tuhan tercabik-cabik. Kakinya begitu sakit mempertahankan berat badannya, dadanya sesak nafas, tulang sendinya yang lepas. Dalam keadaan seperti itu, Dia masih manusia dan Dia membutuhkan kebutuhan manusia, yaitu minum. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, percayalah, di dalam kondisi apapun, Dia bukan hanya Tuhan yang bisa menjawab kebutuhan Bapak Ibu secara supranatural, tetapi Dia bisa memenuhi kebutuhan Bapak Ibu secara jasmani juga. Karena perkataan aku haus menunjukkan bahwa Tuhan pernah mengalami kondisi kritis dalam kehidupannya. Apa kondisi kritis kita pada saat ini, Bapak Ibu? Apa yang membuat kita seolah-olah ada di ujung tanduk dan itu kebutuhan primer kita? Kalau kita melihat akhir-akhir ini kebutuhan kita tentang virus corona, bagi saya bukan masalah kesehatan kebutuhan kita. Bagi saya kebutuhan kita adalah perlindungan dan keamanan. Karena seolah-olah dengan adanya virus ini kita seperti terancam. Seperti kalau lihat orang lain yang dulunya kita bisa menyapa dengan baik, seperti seolah-olah kita tidak mau lihat. Takut dia salaman, takut dia peluk kita, takut dia pegang kita.
Dan pada akhirnya memang kita dianjurkan untuk menjaga jarak, tetapi hubungan kita juga jadi rentan. Bukan jarak kita, tetapi hubungan emosional kita. Bagi saya kebutuhan kita bukan kesehatan saat ini, tetapi rasa aman dan perlindungan. Dan saya mau katakan, Tuhan tahu rasa itu. Tuhan tahu kalau kita ada di masa-masa kritis itu. Tuhan di masa kritisnya dia haus. Itu menandakan bahwa dia mengerti masa-masa kritis. Dan saya percaya, sangat amat percaya, dia mengerti masa kritis kita saat ini. Kalau dia mengerti, dia pasti tahu apa jawaban yang terbaik buat Bapak dan Ibu. Kuncinya adalah apakah kita mau berserah kepadanya atau menyerah. Ada dua perbedaan antara kata berserah dengan kata menyerah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Menyerah adalah suatu kondisi di mana kita sudah pasrah, di mana kita sudah tidak peduli, di mana kita sudah malas, di mana kita sudah tidak mau menghadapi masalah tersebut, di mana kita tidak mau melihat, di mana kita sudah tidak mau berjuang. Itu menyerah. Tetapi kata berserah adalah di mana kita tetap berjuang, tetapi bukan dengan kekuatan kita, Bapak Ibu. Kita berjuang dengan kekuatan Tuhan. Berserah artinya, Tuhan, ini yang dapat kulakukan, dan biarlah Tuhan yang melakukan sisanya. Dan kalau saya mau katakan dalam kondisi saat ini, Tuhan, aku sudah berusaha membersihkan diri, cuci tangan, jaga diri, jaga pergaulan. Tuhan yang melakukan sisanya. Aku udah lakukan perkara. Jadi saya mau ajar kita untuk kita belajar berserah dalam kondisi saat ini. Belajar berserah di mana kita dalam masa-masa kritis. Karena dia, Yesus, bukan cuma Tuhan yang selalu memikirkan masalah rohani, selalu memikirkan masalah iman, selalu memikirkan masalah buah. Bukan cuma itu yang Tuhan pikirkan. Tuhan memikirkan masalah kebutuhan jasmani juga, termasuk perlindungan akan kesehatan. Itu yang pertama, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Karena itu, mari kita belajar untuk percaya kepada Tuhan dan tidak menggantungkan diri kita kepada kekhawatiran dan ketakutan. Kita belajar untuk berserah kepada. Yang kedua, yang bisa kita pelajari dari perkataan Yesus yang kelima, yang ketika dia mengatakan dan mengutarakan keinginan jasmaninya, aku haus. Saya mau mengajak kita untuk kita melihat kepada minuman yang diberikan kepada Tuhan ketika dia haus. Sama-sama kita lihat di ayat yang ke-29. Firman Tuhan, di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, jemaat yang dikasih dalam Tuhan, anggur asam itu kalau kita belajar, dan banyak penafsir, banyak literatur ketika kita baca, banyak menjelaskan tentang bagaimana minuman itu adalah minuman anggur kelas bawah. Bukan hanya kelas bawah, tetapi sampai dikatakan bahwa itu adalah minuman yang diperuntukkan bagi kaum miskin, yang diperuntukkan bagi orang yang tidak mampu. Minuman yang sebenarnya bisa dikatakan minuman yang tidak layak untuk dihidangkan. Kenapa? Karena rasanya bisa dikatakan dan tingkat keasamannya bisa dikatakan seperti cuka. Saking asamnya anggur itu. Kita jangan lupa bahwa ketika Tuhan disalib, tubuhnya ini bukan semulus kita. Tubuhnya bukan dalam keadaan tubuh yang normal. Tubuhnya penuh dengan luka. Tubuhnya penuh dengan sayatan-sayatan, memar-memar. Dan Bapak Ibu bisa bayangkan ketika Yesus diberi minum bukan dengan gelas, bukan dengan botol, tetapi dengan anggur, dicelupkan dalam anggur, dicelupkan dan ditusukkan, kemudian dikasih kepada Tuhan. Ketika Tuhan berusaha meminum anggur itu, bukan hanya kita berbicara tentang rasa asamnya, bukan kita berbicara tentang rasanya yang tidak enak, tetapi anggur itu ketika membanjiri tubuh Tuhan,
itu memberikan rasa sakit. Sakit yang bukan hanya sakit biasa, tetapi sakit yang bisa dikatakan luar biasa. Ketika dia mengalami sebuah kebutuhan, dia dipenuhi kebutuhannya, tapi bukan dipenuhi dengan cara yang layak, tetapi dia dipenuhi dengan cara yang tidak layak. Tuhan diberikan minuman yang bisa dia katakan minuman yang sampah, minuman yang sangat amat kelas bawah, minuman yang mungkin dianggap tidak layak, tetapi itu yang Tuhan minum. Selain Tuhan mengerti kondisi kritis kita, Tuhan juga pernah merasakan bagaimana dalam kondisi kritis itu dia mencicipi hal-hal yang sebenarnya tidak layak. Dia juga turut merasakan bukan saja makanan yang enak-enak, bukan hanya minuman yang enak-enak, tetapi dia juga pernah merasakan barang yang tidak layak yang dia terima. Terkadang dalam kondisi kritis kita, jawaban dari kebutuhan kita bukanlah seperti yang kita inginkan. Ketika Tuhan haus, bukan dikasih air minum biasa. Tuhan dikasih anggur asam, minuman sampah. Tuhan dikasih anggur asam yang dapat menghancurkan lagi tubuhnya. Bagaimana dengan kita? Ketika kita membutuhkan sesuatu dalam keadaan kritis, mungkin Tuhan mengizinkan kita mengalami hal yang tidak kita sebenarnya mau. Kita sakit, kita minta sembuh, terkadang Tuhan izinkan kita lebih parah sakitnya. Bukannya kesembuhan yang datang, tetapi lihat bagaimana respon Tuhan. Dia tetap mengerjakan karya keselamatan itu bukan dengan sungut-sungut, tetapi dia mengerjakan karya keselamatan itu sampai dia mengatakan, sudah selesai. Bagaimana kita mengerjakan pekerjaan dan karya keselamatan Tuhan dalam diri kita? Apakah kita dalam golongan orang yang ketika kita mengalami keadaan kritis, mungkin jawaban yang kita inginkan beda dari yang Tuhan izinkan? Dan kita berkata, Tuhan, Engkau di mana? Ini bukan Tuhan. Ataukah kita tetap terus berjalan dan percaya kepada karya keselamatannya? Hari ini saya mau mengajak untuk kita yang pertama tadi, bagaimana kita bersandar pada Tuhan dalam masa-masa kritis. Yang kedua, saya mau mengajak kita untuk kita belajar tetap mempercayai karya Tuhan dalam hidup kita. Walaupun ketika apa yang kita doakan tidak kita terima dengan benar. Yang kita terima beda dari yang kita minta. Saya mau mengajak kita untuk kita tetap kuat dalam Tuhan. Seperti Tuhan ketika dia mengerjakan karya keselamatannya, pada akhirnya hidupnya, karyanya menyelamatkan banyak orang. Saya yakin dan percaya ketika Tuhan menempatkan kita dan mengizinkan kita ditempatkan di dalam kondisi kritis, apa yang kita minta beda dari apa yang kita dapatkan. Pada akhirnya nanti selalu menghasilkan karya yang terbaik dan mampu memberkati banyak orang. Saya rindu kita sebagai jemaat Tuhan bukan hanya menjadi Kristen-Kristen mujizat. Artinya apa? Ketika kita dapat mujizat, ketika doa kita dijawab, kita mengucap syukur, kita bilang dia Tuhan. Tapi saya rindu bahwa kita, walaupun dalam kondisi tanda kutip minta maaf, mungkin Tuhan berkenan hal yang lain terjadi kepada kita, tidak menjawab doa kita, kita tetap menyatakan bahwa betul dia tetap dan masih Allah dalam hidup kita. Dalam kondisi kritis yang seperti sekarang, Bapak Ibu, saya tidak tahu kondisi Bapak Ibu di luar sana, karena kita sedang tidak bertemu pada saat ini secara raga kita. Tetapi pada saat ini, kalau di antara kita mengalami kondisi kritis dan kondisi itu kita minta untuk Tuhan menolongnya, dan Tuhan mungkin mengizinkan hal lain untuk datang kepada kita, masihkah Bapak Ibu mengatakan bahwa dia Tuhan dan karyanya aja? Masihkah Bapak Ibu untuk mempercayai dia dalam kondisi kritis? Karena itu mari, seperti Tuhan mengerjakan karya keselamatannya bukan sebagai Allah, tetapi dia sebagai manusia juga. Dan dia menyelesaikannya sampai akhir, taat sampai mati. Begitu juga dengan kita. Tuhan tinggal dalam diri kita.
Kita sebagai manusia dan daging, kita kerjakan keselamatan bersama-sama dengan Tuhan. Kita menghasilkan buah. Kita menyangkal diri kita. Kita tetap kuat dalam kondisi kritis. Percaya, apa yang Tuhan buat dalam diri kita akan menjadi berkat bagi banyak orang di luar sana. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita maknai perkataan yang kelima, aku haus. Ingat yang pertama, tetap bersandar dalam kondisi kritis. Karena Tuhan tahu kebutuhan kita dalam masa kritis kita. Karena Tuhan pernah merasakannya. Dia bukan cuma lihat dari atas. Tuhan itu dia hadir bersama-sama dan pernah sampai saat ini dia mengerti dan merasakan apa yang kita rasakan juga. Yang kedua, waktu dalam kondisi kritis ketika kita mengalami apa yang tidak kita inginkan, tetap bersandar pada pekerjaan Tuhan. Tetap bersandar pada kuasa dan kasih-Nya. Tetap bersandar pada pribadinya. Karena percaya, apa yang akan Tuhan buat ke depan dalam kehidupan kita, itu akan menjadi saksi dan berkat bagi banyak orang. Amin buat kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Saya akan mendoakan Bapak Ibu di luar sana. Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami datang kepada Tuhan. Mata kami tertutup, kepala kami tertunduk, tetapi hati kami terangkat kepada takhta-Mu ya Bapa. Bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah dibagikan. Kami percaya Tuhan, seperti Tuhan dalam masa kritis dan kayu salib, Engkau tahu kebutuhan kami. Kami rindu juga Tuhan. Kami bisa mengerti kebutuhan kami. Dan kami rindu juga ketika Tuhan mengizinkan yang lain untuk menjawab doa kami. Kami tetap setia. Ajar jemaat-Mu, ajar pribadi-pribadi yang pada saat ini Tuhan melihat video ini untuk tetap bersandar pada Tuhan dalam keadaan kritis. Untuk tetap teguh di dalam iman kepercayaan kepada Tuhan dalam kondisi kritis. Untuk tetap percaya walaupun mendapatkan jawaban doa yang berbeda. Karena kami percaya apa yang Tuhan lakukan selalu mendatangkan kebaikan. Biar kiranya kebenaran firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi tubuh kami, kesegaran bagi jiwa kami, dan menjadi pengharapan bagi kami bahwa Tuhan selalu menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.